Nah bayangkan kalau misalnya elit akhirnya bersatu dengan alasan ada pembelahan politik, polarisasi, ya udah biar nggak ribut lagi, dipersatukan. Sekarang saja sudah bersatu ya Pak Prabowo sama Pak Jokowi. Tapi apakah pembelahan hilang di masyarakat? Kan tidak. Tapi gini, saya sekedar mengingatkan saja gitu ya, agar kita juga tidak terjebak bicara soal orang gitu ya. Perkara kemudian gagasan itu disampaikan oleh Bung Kodari atau dia penyambung lidah entah siapa gitu, tetapi kita perlu melihat lagi gitu ya, kalau menyambung tadi ya yang sudah disampaikan oleh Pak Margarito ya. Saya sepakat bahwa pembatasan kekuasaan eksekutif itu kan adalah semangat utama yang sebenarnya membawa kita pada upaya-upaya untuk melakukan reformasi politik gitu ya. Itu satu gitu. Bahkan dia menjadi raison d'être sebenarnya. Makanya di amandemen pertama yang kita bicarakan hanya soal pembatasan kekuasaan eksekutif. Itu harus clear. Ketika kemudian ya kita menjaga komitmen ya, tradisi demokratik itu kita jaga, mempertahankan agar kekuasaan eksekutif itu harus tetap dibatasi. Ini adalah salah satu cara ya, kalau saya bilang ya selemah-lemahnya iman lah gitu ya, di tengah kondisi demokrasi yang tadi kata Mbak Husnul, demokrasinya defisit, demokrasinya kemudian kata Bang Rizal Ramli tadi demokrasi kriminalis gitu ya. Selemah-lemahnya iman kita untuk menjaga demokrasi adalah membatasi kekuasaan eksekutif gitu. Kalau kita belajar dari pengalaman negara-negara negara-negara lain misalnya, Perancis saja gitu ya, yang dulu punya periode masa jabatan presiden lebih lama gitu ya, 7 tahun, itu dia arahnya mengurangi gitu kan, jadi 5 tahun. Lah masa kita sudah dibatasi 2 periode 8 tahun, kita memberi ruang gitu ya untuk ada lagi 3 periode. Buat saya ini bukan soal kita memberi kesempatan Jokowi atau Prabowo gitu, tetapi komitmen kita untuk memastikan bahwa pembatasan kekuasaan eksekutif adalah cara agar masyarakat punya kontrol untuk memilih pemimpinnya, itu yang perlu kita jaga gitu. Dan ini persis PR kita hari ini menurut saya Bung Refli. Jadi kita tidak bicara tentang orang, bahkan kalau bicara survei-survei yang memetakan kandidat gitu ya. Saya kok belum melihat bahwa di dalam pemetaan kandidat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei, kita bicara tentang program, kita bicara tentang visi ideologis. Ini kan enggak, kita hanya bicara soal orang. Si A, si B, si C, si D gitu ya. Tetapi kita tidak pernah melihat apakah ada distingsi gitu. Jadi buat saya, siapapun nanti capresnya atau cawapresnya, kalau ternyata tidak ada perbedaan ya di antara para capres-capres yang ada, ya sebenarnya suara rakyat itu ya hanya untuk melegitimasi saja gitu ya, melegitimasi pesta atau kompetisi yang kita sudah tahu gitu. Di situ yang punya hajat, punya kepentingan adalah para elit, bukan masyarakat. Dan persis itulah yang menurut saya ya perlu kita ingatkan. Ini kan judulnya nih hari ini demokrasi versus oligarki. Sebenarnya saya juga pengen agak tergelitik gitu ya, pengen nanya apa iya ada demokrasi versus oligarki gitu ya. Kenapa ini jadi penting Bung Refli? Karena menurut saya oligarki itu tetap kalau tergelitik itu bagus seperti judulnya. Jadi oligarki itu pasti akan tetap ada di dalam sistem demokrasi ya. Tetapi yang poin yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita memastikan satu, ada popular kontrol, bahwa masyarakat itu punya kontrol atas terpilihnya pemimpin-pemimpin, kemudian punya kontrol atas proses pengambilan keputusan. Jadi ada popular control over public affairs. Ini kan yang hilang dari demokrasi kita hari ini. Semua pengambilan keputusan itu ya hanya cawe-cawenya partai politik gitu ya, hanya cawe-cawenya elit. Nah yang kedua, yang ini juga menjadi sinyalemen berbahaya buat demokrasi kita adalah oppositionalism. Saking susahnya gitu ya. Jadi
Demokrasi itu kan kelebihannya memberi ruang untuk oposisi. Ya. Dan ini yang semakin hilang di kita gitu ya. Oposisi perlahan-lahan diberangus yang tadi dibilang sama Pak Margarito. Dengan cara-cara legal lewat hukum, dengan cara-cara kekerasan dan juga sebenarnya dengan cara-cara politik lewat kooptasi gitu. Nah bayangkan kalau misalnya elit akhirnya bersatu dengan alasan ada pembelahan politik, polarisasi, ya udah biar nggak ribut lagi, dipersatukan. Sekarang saja sudah bersatu. Ya Pak Prabowo sama Pak Jokowi. Tapi apakah pembelahan hilang di masyarakat? Kan tidak. Ya kan polarisasi juga tidak hilang sampai sekarang. Nah ini berbahayanya kalau kita ya sudah berhasil mengidentifikasi persoalan-persoalan demokrasi kita hari ini, lalu ujung-ujungnya jawabannya itu anti klimaks gitu loh. Yang kita pakai itu adalah orang, bukan apa yang kemudian bisa kita lakukan untuk keluar dari situasi seperti ini. Kira-kira gitu Bung Refli, terima kasih.
ku percaya, kepada siapa ku bersimpuh, kepada siapa ku bersuara, kepada siapa ku bersujud, kepada siapa ku setia, kepada siapa ku rindu. Allahu Rabbi, berserah diri kepadamu. Allahu Rabbi, selamatkan keluargaku. Duhai Allah, tak cukup kata melukiskan rasa cintaku. Hidup dan matiku segalanya ku serahkan kepadamu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 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 Duhai Allah, tak cukup kata melukiskan rasa cintaku. Hidup dan matiku segalanya ku serahkan kepadamu.